Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Herdi Wismanjaya, dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang pada kesempatan ini membawakan mata kuliah Filsafat Pancasila. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Filsafat Pancasila. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada pertemuan ini terdapat 3 poin bahas pokok, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Dan yang ketiga, manfaat pandangan hidup. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai dasar negara dapat berupa suatu falsafah yang dapat merangkum atau menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Caranya dengan seperti apa? Tentunya ada banyak hal yang kita bisa lakukan dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti 1, dasar negara merupakan pondasi. Yang kedua, landasan yang kuat dan kokoh serta tahan terhadap segala gangguan. Serta yang ketiga, hambatan maupun rintangan dari dalam maupun dari luar sehingga bangunan gedung di atasnya dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Itu untuk pentingnya Pancasila dasar negara. Kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Filsafat Pancasila dengan pokok bahasan kali ini, yaitu hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Bahasan pertama kita mulai dengan hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Rajiman Widyuningrat, bahwa hakikat Pancasila adalah dasar negara. Demikian pula Muhammad Yamin, Mr. Sopomo, dan Insinyur Soekarno juga menyebutkan perlu adanya dasar negara Indonesia yang merdeka, yaitu Pancasila. Dengan demikian, para pelaku sejarah memang berniat merumuskan Pancasila sebagai landasan negara, sebagai falsafah negara dan ideologi negara, dan tidak ada niatan yang lainnya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung 2 suku kata, yaitu Panca dan Sila. Panca berarti ada 5, dan Sila dengan huruf I yang dibaca pendek mempunyai arti sendi, dasar, alas, atau asas. Sedangkan sila dengan pengucapan I panjang, sila, berarti peraturan tingkah laku yang baik, utama atau yang penting. Demikian Pancasila dapat diartikan berbatu sendi 5 atau 5 tingkah laku utama, atau pelaksanaannya 5 kesusilaan Pancasila
kerama. Apabila ditinjau dari segi kesejarahan historis, istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam agama Buddha. Dalam kitab Tripitaka, Pancasila diartikan sebagai 5 aturan yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh penganut agama Buddha. Dalam kitab Winaya Pitaka yang merupakan salah satu bagian dari kitab Tripitaka disebut ada 5 pandangan atau 5 larangan yang wajib dihindari oleh setiap pemeluk agama Buddha, yaitu menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perzinahan, menghindari kebohongan, menghindari makanan dan minuman yang memabukkan yang menyebabkan ketagihan. Untuk mengetahui makna Pancasila sebagai dasar negara, kita harus mengetahui makna dari dasar negara itu sendiri. Dasar negara dapat berupa suatu filsafat yang dapat merangkum atau menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa negara Indonesia yang merdeka. Dasar negara merupakan pondasi atau landasan yang kuat dan kokoh serta tahan terhadap segala gangguan, hambatan maupun rintangan baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga bangunan gedung di atasnya dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Bangunan itulah ialah negara Republik Indonesia yang ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Rekan-rekan mahasiswa, sehari setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar pundamen untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Dengan perkataan lain, Pancasila merupakan dasar falsafah negara atau ideologi negara karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses pemerintahan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang dibuat dan digali. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rekan mahasiswa, Patmo Wahyono merumuskan ada 5 unsur negara hukum Pancasila, yaitu Pancasila merupakan sumber hukum nasional, yang berarti bahwa bangsa Indonesia menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, MPR mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang melandasi segala peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang mana undang-undang dibuat oleh DPR RI dan Presiden menunjukkan prinsip legislatif khas Indonesia. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan sistem konstitusional. Yang keempat, adanya persamaan di depan hukum. Yang kelima, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Secara konsepsional, seharusnya negara hukum Indonesia dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis formal. Secara material, negara hukum Pancasila dalam pembuatan substansi hukum harus menjunjung tinggi dan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan ajaran agama-agama yang ada. Dalam hal ini, hukum-hukum yang bersumber dari ajaran agama adalah bagian dan menjadi salah satu sumber hukum dan peraturan perundang-undangan. B. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai keadaban. Dengan demikian, maka hukum dan peraturan perundang-undangan harus menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia. Yang C, nilai-nilai persatuan Indonesia. Artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan tetap menghormati keanekaragaman agama, budaya, suku, bahasa, tradisi, dan adat istiadat yang ada. Dengan demikian, hukum dan peraturan perundang-undangan harus mengakui dan menjamin nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, dan budaya Nusantara yang beraneka ragam. D. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini artinya bahwa hukum dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan kepentingan dan aspirasi rakyat ditetapkan melalui musyawarah secara perwakilan dengan berlandaskan pada akal sehat dan etikat
baik serta kearifan atau kebijaksanaan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Harus demokratis, baik secara substansial dan prosedural. Dan E, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa hukum dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara, harus hukum yang betul-betul bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, hukum dan peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Secara yuridis, formal negara hukum Indonesia harus didasarkan atas ketentuan yang ada dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang maupun peraturan perundangan lainnya. Secara yuridis formal, pilar utama bangunan negara hukum Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasalnya adalah yang pertama, adanya jaminan hak asasi manusia. Tercantum dalam alinea ke-1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, pasal 28, pasal 28A sampai dengan J, pasal 29 ayat 2, yang B, adanya prinsip persamaan di depan hukum dicantumkan dalam pasal 27 ayat 1. Dan yang C, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak memihak, yang dicantumkan dalam pasal 24. Dan D, adanya jaminan pendidikan dan sosial, dicantumkan dalam pasal 31 dan 34. Sahabat Ujar, setelah menyaksikan penjelasan mengenai hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Anda dapat menjawab pertanyaan berikut ini. Menurut Anda, apakah di zaman modern seperti ini, Pancasila akan bertahan dengan segala situasi dan kondisi? Sahabat Ujar, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara. Seandainya negara adalah sebuah bangunan, maka Pancasila sebagai pondasi yang nantinya akan dijadikan tempat berpijak bangunan-bangunan berikutnya. Dengan demikian, Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan negara, serta sebagai peraturan lainnya yang mengatur di berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Rekan mahasiswa, demikianlah tadi pemaparan mengenai hakikat Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia. Tetap semangat belajar, semoga semua selalu diberikan kebahagiaan dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam Ujar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.